Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari. Kenali diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Kesadaran spiritual merupakan perjalanan ke dalam diri yang membutuhkan diri sendiri dalam memahami hidup, dalam memaknai pengalaman hidup. Kebangkitan atau kesadaran spiritual merupakan kesadaran yang dialami seseorang ketika jiwanya membutuhkan perbaikan, peningkatan, untuk berubah menjadi lebih bijak dalam membawa diri, menghadapi diri, dan menghadapi hidup. Kesadaran atau kebangkitan spiritual adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami perubahan pola pikir dalam memaknai hidup, memaknai kejadian, memaknai keadaan, memaknai dunia dan alam semesta beserta isinya. Suatu kesadaran, pemikiran, dan perubahan pola pikir yang melihat dan memandang dunia menjadi biasa saja, menjadi tidak berlebihan. Suatu kesadaran pemikiran dan pandangan yang tidak lagi berambisi pada dunia dan tidak lagi bergembira atas suatu kesenangan, juga tidak bersedih akan kekecewaan. Suatu pemikiran yang memandang kejadian atau keadaan menjadi biasa saja, menjadi flat, menjadi datar. Allah telah mengajarkan bahwa manusia diharuskan berdiam diri di dalam rumah dan memperbanyak diam. Kalau zaman dahulu memperbanyak diam dan menyendiri di dalam gua, namun kita tidak perlu melakukan berdiam diri di dalam gua. Cukup dalam rumah, mendekat pada Allah, menjalani perintahnya, muhasabah diri, meditasi, dan banyak berzikir atau mindful dalam rangka menenangkan jiwa. Dikisahkan 7 pemuda yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ketujuh pemuda tersebut beriman kepada Allah dan dibuat tertidur di dalam gua hingga ratusan tahun lamanya untuk diselamatkan dari hukuman mati. Ajaran tersebut sebagai contoh bahwa manusia diwajibkan melindungi dan meminta pertolongan Allah dengan berdiam diri di dalam rumah. Walau keadaan rumah tidak menyenangkan, tetap harus melakukan kegiatan berdiam diri. Perbanyak diam dengan berzikir, kontemplasi, dan memohon perlindungan ilahi. Ketika perjalanan kebangkitan atau kesadaran spiritual telah selesai, maka kita dapat kembali berkomunikasi dengan orang lain, menerima diri, dan dapat kembali bersosialisasi dengan semua orang. Tanda perjalanan kebangkitan spiritual telah selesai. Yang pertama, saat berada dalam proses kesadaran spiritual, tubuh terasa lemas, sesak, lelah, tak berenergi. Padahal tidak melakukan apa-apa. Mandi saja rasanya berat. Kegiatan yang mudah rasanya seperti kegiatan yang sulit. Rasanya hanya ingin berzikir di dalam kamar, menutup pintu, dan tidur seharian. Akan tetapi, ketika waktunya akan selesai, diri sendiri akan tahu bahwa terjadi perubahan energi pada diri sendiri. Perlahan mulai bisa bangun pagi dengan ringan, dan rasanya tidak terbebani lagi dengan kegiatan. Tubuh telah mulai memiliki energi melakukan kegiatan, walaupun kegiatan hanya sekedar mandi dan makan. Yang kedua, ketika masih berada di proses kesadaran spiritual, sulit rasanya memiliki batasan. Semua orang bisa masuk ke dalam diri. Semua orang bisa mengatur diri. Semua orang seperti memiliki wewenang atas diri sendiri. Semua orang dapat dengan mudah mengeluarkan toksik. Akan tetapi, ketika prosesnya akan selesai, perlahan bisa menghargai diri sendiri, bisa memberi batasan pada orang lain, bisa mencintai diri sendiri, bisa memahami, dan orang lain tidak bisa lagi masuk ke dalam diri memberikan opini. Orang lain tidak bisa lagi mengeluarkan energi negatifnya. Memberi batasan ini akan bermanfaat dan tidak mudah bagi orang lain mendekati. Diri sendiri akan lebih selektif dalam memfilter energi yang masuk dan dapat menggunakan energi dengan baik. Tanda yang ketiga adalah
Dalam proses kebangkitan spiritual, mengalami sakit kepala yang tidak biasa, sakit kepala yang sangat kuat, sehingga obat sakit kepala hanya dapat meredakan sementara saja. Sakit kepala akan kembali datang setelah efek obatnya hilang. Salah satu penyebabnya adalah telah aktifnya cakra yang ada di seluruh tubuh. Energi atau cakra berada pada proses penyembuhan, sehingga energi naik ke kepala karena kegiatan menangis yang tidak berhenti. Ketika proses kesadaran atau kebangkitan spiritual akan selesai, maka kegiatan menangis ini akan perlahan intensitasnya tidak sering. Perlahan rasa sakit kepala pun berkurang. Tanda yang keempat adalah dalam proses kesadaran atau kebangkitan spiritual, tidak memperhatikan penampilan dan keluar rumah dengan penampilan seadanya. Namun tidak demikian ketika kesadaran spiritual akan selesai, keluar rumah akan memberikan penampilan yang terbaik. Meskipun tidak bertemu orang, tetapi keinginan merawat diri semakin meningkat dalam memperhatikan penampilan diri, penampilan fisik, dan penampilan pakaian. Tanda yang kelima, ketika masih dalam proses kebangkitan atau kesadaran spiritual, jiwa berada pada situasi kegelapan. Orang-orang menyebutnya dengan the dark night of the soul atau malam gelap jiwa. Dalam kegelapan ini, justru cahaya Allah dapat masuk ke dalam diri. Jika belum berada pada keadaan ini, sulit untuk keluar dari proses kesadaran spiritual. Keadaan inilah yang dibutuhkan untuk mengakhiri proses kebangkitan spiritual. Ini tandanya Allah telah mengampuni, melindungi, dan membersihkan jiwa. Ketika telah berada pada malam gelap jiwa, maka kondisi dan keadaan berubah menjadi keadaan tercerahkan. Adalah suatu kondisi, masuknya cahaya Allah ke dalam diri. Suatu keadaan yang tidak dapat digambarkan oleh apapun, suatu keadaan dan kondisi cinta yang luar biasa. Merasakan kedamaian, keindahan, merasakan suatu kehebatan, merasakan kefanaan, merasakan binasa, merasakan hilangnya wujud diri sendiri, merasakan keindahan yang tidak dapat dituangkan ke dalam kata-kata dan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, merasakan dan mengetahui Allah yang mutlak, Allah yang hak. Ini adalah kondisi yang telah selesai, telah berada pada alam kerinduan Allah. Rekan-rekan, kesadaran spiritual adalah perjalanan jiwa yang membutuhkan kesabaran, ketegasan, karena semua itu terbayar dan berakhir dengan pengalaman jiwa yang sangat indah. Tidaklah mudah dalam menempuh kerinduan pada Allah, suatu proses kembalinya jiwa kita pada Allah, sebelum benar-benar kembali pada kematian fisik. Jika manusia belum berada pada proses ini, sungguh sangat disayangkan. Suatu proses yang Allah berikan pada umatnya, yang benar-benar ingin mengetahui keajaibannya, ingin benar-benar dekat dengannya dalam menempuh pengalaman, untuk menjadi jiwa yang tercerahkan. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.